Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Hari ini, kita bakal ngebahas sesuatu yang benar-benar menarik. Sumber materi kita kali ini nyajiin analisis dan kritik teologis yang mendalam banget soal salah satu fenomena paling masif di sejarah gereja modern, yaitu gerakan karismatik. Kita bakal lihat sejarahnya, teologinya, dan pastinya apa dampaknya buat para pengikut gerakan ini. Dari awal, sumber kita udah ngelempar satu pertanyaan yang tajam banget. Gerakan yang lagi bertumbuh super pesat ini, apakah itu semacam madu spiritual yang menyehatkan iman kita? Atau jangan-jangan itu justru racun teologis yang berbahaya? Nah, berdasarkan analisis sejarah dan kesaksian langsung dari sumber kita, yuk kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Mungkin kalian mikir, kenapa sih topik ini penting banget buat dibahas? Coba deh bayangin angka ini. 600 juta. Gila ya? Saat ini diperkirakan ada sekitar 600 juta orang di seluruh dunia yang ada di dalam pusaran gerakan Pentakostal dan karismatik. Dan asal tahu aja, pertumbuhan paling agresif ini justru kejadian di wilayah kita sendiri, yaitu Asia, terus juga di Afrika dan Amerika Latin. Jadi ini bukan cuma tren musiman, ini pergeseran masif yang benar-benar butuh perhatian serius dari kita. Biar enak ngikutinnya, ini rute perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari akar pragmatisme gerakan ini. Terus kita bedah teologi kemakmuran versus Injil sejati, lanjut ke analisis musik dan suasana ibadahnya, ngebahas bahaya pengalaman rohani yang subjektif, dan terakhir kita tutup dengan melihat otoritas Alkitab sebagai jangkarnya. Oke, kita masuk ke bagian pertama, akar pragmatisme gerakan karismatik. Buat paham kenapa gerakan ini bisa sepopuler sekarang, sumber kita ngajak kita mundur sedikit ke sejarah awal abad ke-20 di Amerika Serikat. Di sanalah benih gerakan ini pertama kali mulai bertumbuh. Jadi landasan filosofis utama dari gerakan ini, menurut analisis Pendeta Anton di sumber kita, adalah pragmatisme. Simpelnya gini, pragmatisme itu menilai sebuah kebenaran cuma dari kegunaan praktisnya. Pertanyaan utama mereka cuma satu, apakah ini berhasil? Bayangin aja, buat orang yang lagi pusing terlilit hutang atau sakit parah, mereka kan biasanya nggak nyari doktrin teologi yang dalam ya, mereka nyarinya solusi instan. Kalau ada doa atau ajaran yang kelihatan bisa nyembuhin penyakit atau ngedatengin uang, secara pragmatis, itu langsung dianggap sebagai sebuah kebenaran. Sumber kita ini secara netral ngebandingin dua pendekatan yang beda banget. Di satu sisi, Protestanisme tradisional itu seringnya kelihatan sibuk sama perdebatan intelektual yang ketat dan liturginya kaku banget. Nah, di sisi lain, gerakan karismatik datang nawarin sesuatu yang sangat kontras. Mereka ngasih fleksibilitas emosional, kenyamanan praktis, dan pengalaman rohani yang rasa banget secara subjektif. Dari perbandingan ini aja udah kelihatan jelas kan, kenapa orang yang lagi nyari jalan keluar dari beratnya beban hidup ngerasa jauh lebih tertarik sama pendekatan karismatik yang rasanya lebih nyaman dan instan. Terus, gimana dengan ajaran yang disampaikan di dalamnya? Ini bawa kita ke bagian kedua, teologi kemakmuran versus Injil sejati. Di bagian ini, sumber kita ngangkat kisah nyata dari Pak Angga. Beliau ini pernah ngahabisin waktu selama 25 tahun loh di pusat gerakan tersebut. Dan jujur aja, pengakuan dari dia ini benar-benar nampar. Setelah 2,5 dekade berlalu, Pak Angga nyadar kalau dia nggak lebih mengenal Yesus Kristus dibandingin 25 tahun sebelumnya. Gara-gara baca buku dari Paul Washer dan Ray